Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat penuh barokah, Jumat penuh dengan kemenangan buat kita semuanya. Karena saya selalu yakin selama satu minggu ini rekan trader selalu profit dalam trading. Intinya rekan trader satu minggu ini saya yakin rekan trader cuan yang banyak. Oke rekan trader. Rekan trader tanpa membuang waktu yang lama lagi, di setiap acara kita ini, di setiap analisa harian ini kita akan membagikan analisa ini dalam 3 bagian. Yang pertama kita melihat apa yang terjadi pada hari kemarin, yang kedua tema harian yang ingin saya bawakan, dan yang ketiga kita memprediksikan apa yang terjadi pada hari ini. Oke, untuk yang pertama kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Rekan trader bisa lihat dengan jelas hari kemarin bagaimana pergerakan pasar sangat luar biasa. Bagaimana indeks dolar Amerika mengalami penguatan sampai di 103.348. Walaupun akhirnya dia ditutup di posisi 102.992. Hari ini dia terjadi gap ya rekan trader. Untuk euro angka saham dolar mengalami pelemahan yang signifikan. Sempat menyentuh level 1.088 lebih lah. Mata saya ini sedikit rusak ini. Tapi akhirnya dia bisa naik lagi dan ditutup di posisi 1.09172. Sedangkan untuk pound sterling mengalami penguatan yang signifikan setelah dia jatuh di posisi 1.26629. Dia bisa naik dan ditutup di posisi 1.27466. Sedangkan untuk gold melangkah maju ke depan. Seperti apa yang saya bilang kemarin, gold akan menyentuh 2400 lebih sampai 2414. Dan apa yang terjadi? Dia menyentuh 2427. Prediksi saya kemarin tepat. Dan untuk USD yen Jepang ini waduh bingung aku. Dia turun rekan trader sampai di 145.415, tapi akhirnya dia naik. Ditutup di posisi 147.224. Luar biasa. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa rekan trader, saya batuk sedikit dulu. Ya, saya batuk dulu rekan trader. Seperti biasa, kita akan masuk di tema harian kita. Dan untuk tema harian ini saya angkat adalah emas butuh katalis untuk penguatan lebih lanjut. Emas butuh katalis baru untuk penguatan lebih lanjut. Nah, kenapa saya bilang emas butuh katalis untuk penguatan lebih lanjut? Karena selama satu minggu ini kita lihat emas itu jatuh terpelanting-pelanting. Baru kemarin dia naik. Itu pun juga dia naik karena faktor data fundamental yang dikeluarkan dan kepercayaan pasar yang kembali lagi membuat emas mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di platform rekan trader, bagaimana emas ini hampir selama satu minggu dia turun, ya. Dan sesuai dengan prediksi saya, dia turun sampai di 2387.37. Prediksi saya. Tapi setelah itu hati-hati dia akan naik. Dan hari kemarin dia naik sampai menembus 2428. Luar biasa. Walaupun hari ini dia sedikit mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada emas itu sudah barang tentu rekan trader, emas itu sangat terpengaruh dari pasar global yang terjadi rekan trader. Kita bisa lihat bahwa emas melanjutkan rebound sebelum hari Jumat dan mengincar kenaikan mingguan. Kita lihat bahwa hasil resiko kembali, imbal hasil obligasi Treasury Amerika mengalami penurunan sehingga membebani dolar Amerika. Jadi cerita kasar, imbal hasil obligasi Treasury Amerika ini dia mengalami penurunan sehingga dia membebani dolar Amerika, membuat emas terbang tinggi. Dan kalau kita lihat juga hal ini juga diakibatkan juga oleh banyak sekali statement yang dilakukan oleh para pejabat The Fed. Ini salah satu statement yang sangat luar biasa, saya baca di sini. Statement dari Presiden The Fed Raymond Thomas Barkin, ya. Presiden Chicago Austin Goolsbee, ya.
Dan Kansas Presiden The Fed, nah dia mengomentari tentang dovish yang akan terjadi karena imbal hasil obligasi treasury yang Amerika cukup tajam ini. Nah, ini akibat dari statement dovish yang terjadi. Akibat statementnya itu membuat bagaimana emas bisa menapak ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi seperti judul kita, bahwa emas membutuhkan katalis baru untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Dan katalis itu rekan trader akan ada di minggu depan. Nah, rekan trader, untuk katalis itu akan ada minggu depan, karena kalau rekan trader lihat untuk minggu depan, emas ini akan menanti data-data yang dikeluarkan oleh The Fed. Untuk minggu depan kita mulai dari hari Selasa udah ada indeks harga pembelian, indeks harga produsen. Hari Rabu kita akan lihat data inflasi. Nah, ini nih benar-benar ini pertarungan luar biasa data inflasi hari Rabu tanggal 14 Agustus. Hari pramuka nanti itu. Nah, di tanggal 17, tanggal 15 lanjut akan ada klaim pengangguran awal, indeks manajer manufaktur Philadelphia. Ya, selain itu ada penjualan retail lah ya. Nah, inilah 3 katalis utama yang akan dikeluarkan dan sebagai acuan terhadap pergerakan emas ke depan. Jadi minggu ini benar-benar dia sangat cooling down. Tidak ada berita yang sangat luar biasa selain hari Senin dan hari Kamis kemarin. Tapi minggu depan puncak-puncaknya berita itu mulai dari hari Senin sampai hari Kamis. Itu pertarungan yang sangat luar biasa. Dan tidak tertutup kemungkinan gold, emas, XAU, USD akan kembali lagi ke zona 2450. Jadi harap, ini saya langsung kasih petunjuk buat rekan trader. Harap diperhatikan. Untuk hari ini mungkin emas akan sedikit-sedikit koreksi, tapi menurut saya dia masih tetap akan berada di level 2400. Tapi minggu depan saya beranalisa bahwa emas ini akan terbang tinggi. Bukan cuma 2410, 2420, 2430, tapi 2450 akan menjadi acuan pergerakan emas untuk minggu depan. Oleh karena itu rekan trader, tetap terus pantau terus setiap berita yang terjadi, karena saya selalu menganalisa, dan analisa saya itu saya bisa bilang bahwa emas masih merupakan aset yang harap diperhatikan, harap dipertimbangkan oleh rekan trader dalam bertrading. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Seperti biasa kita akan masuk di analisa teknikal. Kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan. Baru mulai pasar ini, jadi hati-hati, bisa aja kebalikan arah. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan melemah. Ya, kalaupun dia melemah, saya bilang dia akan melemah sampai level paling terendah di seputaran 102.748. Tapi sekali lagi hati-hati, di tengah pelemahan ini bisa juga dia akan berbalik arah dan dia akan coba naik sampai di level tertinggi di seputaran 103.226. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi menurut saya ya di antara 102.748 sampai 103.226. Selanjutnya bagaimanakah euro angkel saham dolar rekan trader? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, saya bisa bilang bahwa euro angkel saham dolar hari ini dia masih punya peluang penguatan yang signifikan ya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, dia masih punya peluang penguatan yang signifikan. Saya bisa bilang dia ini akan mencoba naik sampai level ketinggian maksimal menurut saya itu di seputaran 1.09438. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa naik lebih tinggi lagi. Ya menurut saya ya, dia bisa naik lebih tinggi lagi ke posisi yang paling tertinggi di posisi 1.09613. Sekali lagi hati-hati pembalikan arah juga ini bisa membuat dia terpelanting jatuh dan dia bisa kembali ke level paling terendah di 1.09050. Jadi menurut analisa saya segala peluang itu masih bisa terjadi
dia bisa naik sampai level paling tertinggi sampai level paling terendah sini, tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa terbang lebih tinggi lagi sampai level paling maksimum di posisi 1.09613. Untuk pound sterling, kita lihat pound sterling hari ini. Rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling hari ini peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan. Saya berprinsip bahwa dia ini masih bisa menguat sih sebenarnya. Dengan penguatan paling maksimal masih bisa saja terjadi sampai level paling tertinggi di seputaran 1.2810. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia terpelanting jatuh dan bisa membuat dia kembali lagi ke zona 1.27260. Nah, ini dia. Ya, oke. Bagaimana ke gold, rekan trader semuanya? Nah, ini dia gold. Gold ini malu-malu, rekan trader. Kalau saya lihat gold ini malu-malu. Dia masih sedikit agak koreksi, tadi dia mengalami pelemahan, tapi di dalam persepsi saya, memang menurut saya ya kemungkinan besar dia agak sedikit mengalami pelemahan sebenarnya gold ini ya. Saya berasumsi dia ini bisa turun sampai nilai paling terendah menurut saya itu di seputaran 2407, itu paling rendah sekali. Tapi sekali lagi hati-hati, dia juga punya kemungkinan yang sangat besar, rekan trader. Sekali lagi, dia juga punya kemungkinan sangat besar untuk naik sampai posisi ketinggian maksimal menurut saya di posisi 2428. Jadi 2433. Jadi 2433 ini masih bisa saja dicapai ya, tapi tidak terlalu kemungkinan juga dia akan turun sampai di 2407. Intinya 2400 masih bisa terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang, kita lihat bersama-sama. USD Yen Jepang hari ini rekan trader malu-malu kucing ya, tapi tendensinya kalau saya lihat sih lebih banyak ke bearish ya. Tendensinya lebih banyak ke bearish untuk hari ini. Saya berasumsi bahwa dia ini akan bearish minimal ya, masih bisa turun. Sabar, saya lihat dulu, saya keker dulu ini, keker. Saya keker dulu dia nih. Oke. Hasil kekeran saya, dia bisa turun sampai di 146.357. Dan kalaupun dia mengalami penguatan, ya penguatan sempurna taruhlah di seputaran 147.663. Nah, ini dia ya. Level sini sampai ke level sini. Ini adalah apa yang akan terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Oke, rekan trader. Rekan trader, untuk kalender ekonomi hari ini saya pikir kalender ekonomi nggak ada ya, udah selesai, nggak terlalu banyak yang harap rekan trader perhatikan, cuma nanti di statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan buat rekan trader, jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya Amarket akan hadir di acara webinar kita dengan judul Market Noise dalam Trading Forex. Bagaimana cara mengatasinya market noise tersebut? Saya akan menjelaskannya buat rekan trader nanti malam 20.30 20.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel kebanggaan bersama, channel Amarket. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sukses trading Indonesia. Profit terus.